Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Tejantara SIY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan atau konten kali ini, kita akan membahas tema panjang yang pernah dibahas dan diusulkan sebagai materi dalam katekese keluarga pada pertemuan SAGI seluruh gereja Indonesia dalam pertemuan bersama. Tema pastoral itu adalah pastoral berjenjang. Isi dari materi ini secara umum adalah pendalaman pastoral keluarga berdasarkan pada perjalanan hidup manusia dari kecil sampai pada jenjang lansia dan akhirnya mati dengan mulia dan hidup bahagia. Maka dengan penuh hormat kami mohon izin kepada mereka yang telah menciptakannya. Kami akan jadikan tema-tema dalam pastoral keluarga lewat YouTube Wisma Kencana ini. Dalam tayangan pertama sebagai pengantar ini, kita akan membahas tema pokok untuk renungan perkawinan yang berusia 0 sampai dengan 10 tahun. Dan dalam pengantar ini kita ingin melihat 7 materi yang menjadi isi dari tema The Golden Rules ini. Tetapi sebelum itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang telah men-subscribe channel ini dan mengikuti tayangan ini dengan setia. Semoga menambah pemahaman dan memperdalam pengetahuan serta pengertian Anda dalam menjalani hidup perkawinan Anda. Selamat menikmati tayangan ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, para ahli mengatakan bahwa tanda-tanda yang menyertai usia ini adalah bahwa perkawinan telah mengalami perubahan. Ini tanda utama yang terjadi. Bulan madu sudah usai. Harapan-harapan yang dibuat dalam perkawinan semakin pudar. Impiannya berubah. Ada perubahan-perubahan hidup yang sangat kental, gaya relasi, kehadiran anak, suami istri sibuk dengan urusan masing-masing. Maka masa penyesuaian pribadi bahwa pasutri pada masa yang disebut krisis ini sudah berlalu. Tetapi akibatnya masih dirasakan baik negatif maupun positif. Proses adjustment yang tidak akan berhenti terus berproses. Proses adjustment ini akan membawa semakin banyak masalah yang membuat sakit badan dan jiwa, luka batin, kecewa yang mendalam. Tetapi sebaliknya juga, mereka akan mengalami pengampunan dan kegembiraan serta kesejahteraan dalam hidup perkawinan. Jika pasutri atau institusi perkawinan yang ada sering disalahkan. Paus Benediktus yang ke-16 mengatakan, cinta selalu merupakan sebuah proses yang melibatkan pemurnian, pengorbanan, dan perubahan yang menyakitkan bagi diri kita, dan cara ini menunjukkan bagaimana cinta merupakan sebuah perjalanan menuju kedewasaan.
Perjalanan perkawinan terus melaju, tak seorang pun bisa menyetopnya. Inilah saat bagi suami istri untuk menemukan dasar yang kuat dari perkawinan mereka. Kita tidak bisa sendiri. Kita perlu orang lain yang berjalan bersama, membangun gaya hidup pasangan suami istri. Dalam perjalanan inilah Pasutri mempertanggungjawabkan panggilan perkawinan kepada Tuhan dan gereja. Maka dalam konten pastoral keluarga ini, kita akan mengajak para pendengar terkasih untuk membahas journey of perkawinan, untuk menemukan dasar kuat perkawinan itu supaya mampu bertahan dalam segala masa. Ada 8 tema yang akan menjadi topik pembicaraan kita, yaitu pengantar ini yang disebut juga nanti 7 aturan emas perkawinan. Semua tema ini adalah membangun pondasi yang kokoh, strong foundation. Lalu seni berkomunikasi, good communication. Yang ketiga, cinta dalam tindakan, love in action. Keempat, menyelesaikan konflik, conflict resolution. Kelima, kekuatan pengampunan, the power of forgiveness. Yang keenam, orang tua dan mertua, respect of your parent. Dan yang terakhir adalah seksualitas yang baik, good sex. Kita lihat secara singkat inti pokok dari tema-tema ini. Membangun fondasi yang kuat. Impian dalam awal perkawinan tidak semua terwujud. Masa bulan madu dengan perasaan kuat hanya berjalan 1-2 tahun. Cinta berkembang. Pentinglah kualitas dalam perkawinan. Kualitas waktu hanya mungkin kalau waktu itu dibuat. Seni berkomunikasi. Perkawinan adalah percakapan yang panjang. Persoalan utama adalah disconnect emosional. Mendengarkan dengan hati menjadi kunci komunikasi. Memperbaiki perkawinan tanpa memperbaiki komunikasi tidaklah mungkin. Kasih emosional berubah menjadi kasih yang lebih menekankan aspek keputusan dan pemikiran rasional. Cinta dalam tindakan. Kasih emosional berubah menjadi kasih yang lebih menekankan aspek keputusan dan pikiran rasional. Menyelesaikan konflik. Banyak alasan untuk berkonflik di bidang-bidang yang mendasar dalam perselisihan. Pentingnya mempertahankan umur dalam relasi, belajar berubah untuk bisa mengubah relasi, fokus penyelesaian dari persoalan yang dihadapi. Konflik membawa pada kemarahan. Kemarahan membawa pada kepahitan dan permusuhan. Pengampunan dibutuhkan. Meminta maaf dengan kesungguhan dan mengampuni dengan tulus. Orang tua dan mertua merupakan persoalan mendasar dari perkawinan, yang adalah extended love. Batas-batas tanggung jawab terhadap orang tua mertua. Akhirnya seks yang baik. Seksualitas antara mencari kepuasan diri, mengeratkan relasi seksualitas, cinta kasih prokreasi,
dan keutamaan kemurnian perkawinan adalah hal yang perlu dibicarakan. Pentingnya menjaga kekudusan dalam cinta dan seksualitas penting. Inilah tema-tema pastoral keluarga yang akan menjadi tema pembicaraan kita selanjutnya. Maka dalam tayangan selanjutnya, kami mau mengajak umat saudara-saudari sekalian untuk melihat indahnya rencana Tuhan dalam perkawinan itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya berharap semoga tayangan-tayangan YouTube ini menjadi semacam sarana yang bagi Tuhan gunakan untuk kita yang ingin mengenal the golden rules perkawinan Anda masing-masing. Hati kita pun juga semakin terbuka membicarakan hal yang menjadi golden rules itu sendiri. Dan kita juga semakin sadar akan kualitas pribadi kita dalam menghayati aturan emas ini dalam hidup perkawinan kita masing-masing. Semoga kita juga semakin mengetahui, mengerti, dan mempraktekkan hidup keluarga kita masing-masing. Akhirnya, selamat mengikuti dan menikmati tayangan ini, serta terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.